Dan kabar adik-adik semua sehat selalu bukan? Wah, hebat ya Kak. Tapi Kak, tema hari ini apa sih badannya? Aduh, apa ya tema kita hari ini? Tapi tema kita hari ini adalah menang di dalam Tuhan. Adik-adik mau menang di dalam Tuhan? Yuk kita ikut ibadah, kita angkat pujian kita, mau menang-menang dan di surga nanti pakai baju putih. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami kecap dan rasakan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan waktu bagi kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online kami di hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu hadir di sini, bahkan hadir di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan segala kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Melda, tadi di awal Kakak bilang tema kita hari ini menang di dalam Tuhan. Itu maksudnya apa sih? Baik. Kira-kira adik-adik kita yang di rumah tahu nggak maksud dari menang di dalam Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak? Bagaimana dengan kakak Esa? Tahu tidak? Tidak. Tidak tahu? Oh, berarti kakak akan kasih tahu. Menang di dalam Tuhan itu kita mampu melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Contohnya, mengasihi saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Terlebih buat teman-teman kita yang pernah membuat kita kesal, kita marah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, adik-adik. Itu artinya menang di dalam Tuhan. Wow, berarti kita harus mengasihi saudara kita ya Kak? Kita harus saling mengasihi. Betul kakak. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka, dan berbuat baik senantiasa kepada semua orang, serta tetap saling mengasihi. Ingat ya adik-adik tadi yang Kakak Melda sebutkan. Kalau begitu yuk kita angkat pujian kita hari ini, rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak, aku suka deh sama lagu Yesus Cinta Semua Anak. Wah, memangnya kenapa kakak? Karena dalam lagu Yesus Cinta Semua Anak ada lirik yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus cinta dan sayang kepada semua orang tanpa memandang suku, ras, dan adat. Wah, kalau begitu, yuk kita nyanyi lagu itu ya kan? Ayo. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintah-perintahnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau pengakuan dosa kita. Kita angkat pujian dari buku ND 707 ayat 1. Hagogo on dohot apulapu. Tuhan
berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian pembacaan epistel. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 di Jalan Kuku Diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika ia panduku, diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, pengumuman minggu ini adalah ibadah online tetap berlangsung di Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Nah, adik-adik tetap tonton ya ibadahnya untuk minggu depan di YouTube HKBP Karya Bang Perlindungan. Dan yang kedua yaitu tugas adik-adik minggu ini yang pertama adalah ketika adik-adik ibadah nanti minta tolong mama atau papanya atau kakak atau abang yang ada di rumah difoto ya, adik-adik ketika mengikuti ibadah difoto dan dikirim di grup sekolah minggu. Dan yang kedua yaitu adalah mewarnai dan menggambar bendera Indonesia. Jadi adik-adik gambar benderanya dan warnai dengan warna merah dan warna putih di bagian bawah, merah di bagian atas. Lalu ketika adik-adik menggambar dan mewarnainya, minta tolong juga sama mama atau papa atau kakak atau abang untuk difotokan prosesnya adik-adik membuat benderanya dan menggambarnya. Lalu hasilnya kalau sudah jadi juga difoto dan dikirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Tetap juga ya adik-adik jaga kesehatan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang manis, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan Alkitabmu, dan kita duduk diam agar firman Tuhan yang boleh kita dengar bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ambil sikap berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita lihat tayangan berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah,
sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, bagaimana melihat Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yusuf bisa bertahan karena dia selalu setia kepada Tuhan, sehingga dia bisa menang. Sampai akhirnya dia benar-benar melihat mimpi itu menjadi kenyataan, bahwa saudara-saudaranya datang kepadanya dan bersujud di hadapannya. Apa yang hendak kita pelajari dari sini? Yang pertama, walaupun ada orang yang salah kepada kita, baiknya kita memaafkannya, mengampuni kesalahannya.
dan berusaha menghibur mereka yang telah mengakui kesalahan, bukan malah menekannya. Karena apa? Karena mereka pun adalah saudara-saudara kita. Itu yang bisa kita ambil. Yang kedua, adalah kita belajar bahwa Allah akan selalu beserta dengan kita menyertai perjalanan kehidupan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi. Bahkan sampai akhirnya kita bisa melihat akhir yang bahagia. Yusuf berhasil mengakhiri perjuangannya, perjalanan kehidupannya dengan bahagia. Dan pada akhirnya dia menyelamatkan bangsa Israel, dia menyelamatkan saudara-saudaranya, dia menyelamatkan warisan dari ayahnya. Dan biarlah itu juga kita pegang menjadi bagian dari kehidupan kita, bahwa apa yang pernah kita miliki pada akhirnya harus bisa kita pertahankan dalam karakter yang baik. Jadi jangan membuat alasan-alasan untuk tidak bisa melepaskan, karena terkadang rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang bisa kita pikirkan. Biarkan semuanya terjadi dan biarkan Tuhan yang bertindak, dan pada akhirnya kita akan bisa membebaskan orang lain yang memiliki beban. Biasanya orang yang punya niatan jahat itu punya beban yang besar, Jadi ketika dia mau meminta pengampunan, ketika dia tidak lagi berdaya, baiknya kita membebaskannya dan memberikan pengampunan kepada dia. Sama seperti doa Bapa kami yang sering kita ucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pembebasan terjadi ketika kita hidup di dalam pengampunan. Firman Tuhan melegakan, firman Tuhan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi alat-Mu untuk menjadi pembebas-pembebas, membawa kemenangan atas firman-Mu yang kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah banyak orang merasakan kelegaan atas kehadiran kami. Biarlah orang memiliki pengharapan baru ketika kami bersama-sama dengan mereka, terutama tengah-tengah keluarga kami, masyarakat kami, bahkan di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami mampu bertahan Tuhan, karena Tuhan bersedia memberikan perlindungan. Kami letakkan masa depan anak-anak-Mu dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan dengan tangan yang baik dan penuh hati yang sukacita, sambil kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sapa Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay! Shalom semuanya, Patik Kalimau, ikon pasangan ponmu donatorasku, pasang mertuahu, jalan lelen mamaku, nikah nami leoni Jehovah di batang biru. Terima kasih. Shalom kakak-kakak, ini tugas saya menghafalkan hukum Taurat kelima dengan bahasa Batak. Dengarkan ya. Patik Palimon, ikon pasangapan mudo, natorasmu, asa martuaho, dalaleleh mangolu ditaro nani leoni, jahoba debatam tuho. Makasih kakak-kakak, dadah. Shalom kakak guru sekolah minggu, tugas sekolah minggu hari ini hukum Taurat kelima dalam bahasa Batak. Patik Palimon, ikon pasangaponmu natorasmu, asa martuaho, jalan leleng mangolu, ditaro nani leoni, jahoba debatam tuho. Terima kasih. Salam kakak-kakak, ini tugas aku, tugas sekolah minggu. Hari ini aku mau mengucapkan hukum Taurat yang kelima dalam bahasa Batak. Patik Palimah, ikut pasang apon mudo, notorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu ditanam, nanile, kami jahoba debatam tuho. Terima kasih dadah kakak-kakaknya. Halo kakak sekolah minggu, ini tugas Agatha ya kak. Agatha mau mengucapkan Patik Palimahon. Patik Palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu, ditano, nani lehoni, jahoba debatam tuho. Mau lihat teh Horas. Patik Palimahon, ikon pasangapon mudo, natorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu, ditano, nani lehon, di jahoba debatam diho. Dadah. Shalom kakak-kakak, saya mau dalam bahasa Batak. Patik Palimahon, ikon pasanganmu, natarasmu, asa martuaho, jalan leleng, mangolu ditonang, lehoni jahoba debatam tuho. Terima kasih. Halo kakak sekolah minggu, ini akan mengucapkan Palimahon.
asa martuho jalan leleng mangolu di tanah ehoni Yehova debatang tuho. Terima kasih. Shalom kakak-kakak, ini tugas pensi ya, menyebutkan hukum Taurat kelima dalam bahasa Batak. Patik palimahon, ikon pasang aponmu, natorasmu, asa martuaho, jalalelen, mangolu, itanonani lehoni, Yahova debatang tuho. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Halo kakak sekolah minggu. Ada lagi tugas kakak ingin lagi. Pati palimahon, Patimahon. Ikon. pasangaponmu, Pasangoponmu. donatorasmu, Anahorasmu. asa mertuaho, Pasamantuaho. jalaleleng mangolu, Jalan maleleho. ditano, Ditano. nanilehon, Lemo. ni Jahoba, Jaboha. debatam diho. Ibatamu. Dan kakak sekolah minggu, terima kasih. Dadah. Salam kakak guru sekolah minggu. Ini tugas belajar ya. Patik palimahon, ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa mertuaho, jalan leleng mangolu, ditano nanilehoni, Jehova debatang diho. Terima kasih. Patik palimahon, ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu, nitano, nadilehon, ni Jahoba debatam tuho. Terima kasih. Patik palimahon, ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu, ditano, nadilehan, Jahoba debatam diho. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Ini tugas jadi patik palimahon. Ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng, mangolu, ditano, nanilehoni, Jahoba debatam diho.